Pria ini bernama David. Dia adalah politikus muda yang sedang ingin mencalonkan diri di pemilu Amerika Serikat. Pagi itu, David mulai berkampanye. Today I'd like to want them to know that it was young people like you who kicked their asses. Kampanye demi kampanye berjalan sukses. Hasil perolehan suara sementara menunjukkan David unggul dari semua lawan politiknya. Namun saat pemilu sudah setengah jalan dan David yakin akan menang, tiba-tiba sebuah kasus dari masa lalunya tersebar di berita TV. Dulu, David pernah terlibat perkelahian di sebuah bar. Masyarakat pun mulai ragu dan menganggap David belum cukup dewasa. I think the accretion of this stuff was just too much, some level of immaturity here, of impulsiveness. People want me. Beberapa hari kemudian, setelah pemungutan suara berakhir, di atap sebuah gedung tampak organisasi rahasia sedang berkumpul membahas tentang David. Mereka seakan sudah tahu bahwa David akan kalah. Ketua organisasi itu bernama Richard. Ia lalu memerintahkan salah satu anggotanya yang bernama Harry untuk memperbaiki reputasi David. Keesokan paginya di kantor, saat mengetahui bahwa hasil perhitungan suara menunjukkan kekalahan telak, David pun lemas. Sebelum menyampaikan pidato di depan para pendukungnya, David sempat latihan dulu di toilet. Meski sudah harus menerima kekalahan, David berusaha tetap tegar. Saat sedang latihan, tiba-tiba ia kaget. Ada seorang wanita cantik muncul begitu saja. Wanita itu bernama Alice. Ia adalah seorang penari profesional. Waktu mereka berkenalan, David langsung jatuh hati pada pandangan pertama. Selama mengobrol, entah kenapa semangat David mendadak kembali. Then it all got to be too much, so... Who dared you to crash a wedding? I crashed. Oh. If I got caught, I spent the night in jail. Saat suasana mulai akrab, tiba-tiba asisten David Charlie masuk dan menyuruhnya segera naik ke panggung. Alice pun buru-buru pergi. Guys, sorry. I gotta go. Wow, hang on. Let me give you. Hey. Saat berpidato di hadapan seluruh pendukungnya, David menceritakan bagaimana perjuangannya bersama tim sukses dari awal kampanye sampai pemilu berakhir. Walaupun kalah, ia tak mau menyerah. David berjanji akan memperbaiki diri dan mencalonkan lagi di pemilu berikutnya. Mendengar itu, semua pendukungnya bersorak mendukungnya. You got in a fight, whether or not you got knocked down, it's what you do when. And I came here up. Satu bulan berlalu. Subuh-subuh saat Harry sedang mengawasi David yang sedang duduk di taman kota, tiba-tiba Richard datang menghampiri. Ia memberi instruksi, pukul 7.15 nanti saat David berangkat kerja, kau harus membuatnya menumpahkan kopinya sebelum naik bus. Pokoknya hari ini dia nggak boleh naik bus tepat waktu. Tak lama kemudian jam 7.15, terlihat David baru saja keluar rumah sambil membawa segelas kopi. Namun, si Harry malah ketiduran. You got a guy running for the bus. There's another M6 right behind. Di dalam bus, ketika melihat Alice, David kaget. Ia tak menyangka bisa bertemu lagi. David pun duduk di sebelah Alice. Waktu Alice sampai di tujuannya, sebelum berpisah, David memberanikan diri untuk meminta nomor telepon. Dengan senang hati, Alice pun memberikannya. Really fine. Please don't. Wow. $7. You might need it. You know what? Here, you write your number down, and then I can call you. And That is very smooth. Sesampainya di kantor, satu persatu staf menyapa dengan ramah. Namun saat masuk ke ruang rapat, David melihat Richard dan orang-orang berseragam hitam sedang memegang kepala Charlie. What the hell are you doing? 911, Janet! 911! All right, take it easy, guys. Take it easy.
It's okay, Dave. Saat sadar, David bingung kenapa dirinya bisa berada di gedung kosong bersama orang-orang bermantel hitam. Richard lalu memperkenalkan diri. Ia mengatakan bahwa dirinya berasal dari organisasi rahasia yang bertugas menjaga alur takdir manusia. Alasan David bisa berada di tempat itu adalah karena ia telah menyimpang dari takdir yang telah ditentukan. Seharusnya pagi ini David telat naik bus. Setelah menjelaskan panjang lebar, karena David sudah terlanjur tahu semua rahasia ini, Richard memberikan peringatan. Kau harus tutup mulut. Bila sampai kau mengungkap keberadaan organisasi ini, maka terpaksa semua ingatan dan pikiranmu akan dihapus, dan kau akan hidup seperti orang gila. Sebelum memulangkan David agar dia tak menjalin hubungan lagi dengan Alice, Richard mengambil catatan nomor telepon Alice lalu membakarnya di depan David. Jesus. No, no. What the hell? What the hell? Keesokan harinya di sebuah bar, saat David sedang berusaha mengingat nomor Alice, tiba-tiba Harry datang menghampiri. Ia duduk dan mengajak David mengobrol. Nanti sore, aku akan jelaskan semuanya, ucap Harry. Sorenya di atas kapal, Harry mulai menjelaskan organisasinya hanya punya satu misi, mengarahkan manusia agar tetap berjalan sesuai takdir. Harry paham betul bahwa David sangat ingin bertemu dengan Alice. Tapi percayalah, semua itu sia-sia. Kalian berdua gak ditakdirkan untuk bersama. Sekeras apapun kamu berusaha, Richard pasti akan memisahkan kalian. Lagian, di kota ini ada 9 juta orang. Kamu pikir bisa ketemu Alice lagi? Lebih baik menyerah. Mendengar itu, David hanya terdiam merenung dalam-dalam. 3 tahun berlalu, meski sudah diperingatkan, David tetap tak mau menyerah. Demi bisa bertemu Alice lagi, hampir setiap hari di jam yang sama, ia selalu naik bus yang sama saat berangkat kerja. Hingga suatu hari tanpa sengaja David melihat Alice sedang berjalan kaki di trotoar. Spontan, David langsung turun dari bus dan mengejarnya. David. Yeah, I rode the M6. Bump into you. Saat berhasil menyapa, David langsung meminta maaf. Sambil jalan berdua, David menjelaskan perjuangannya selama 3 tahun terakhir hanya untuk mencari Alice. Awalnya Alice sempat ngambek. Kenapa kamu gak pernah nelpon? Nomor udah aku kasih kan? Tapi setelah David jelaskan panjang lebar kalau catatan nomornya dibakar oleh orang tak dikenal, akhirnya Alice pun percaya. Di sisi lain, saat mengetahui bahwa David dan Alice berhasil bertemu kembali, Richard panik. Ia langsung bergerak cepat. Lewat sebuah pintu khusus, hanya dalam sekejap ia sudah sampai di lokasi David berada. Dari kejauhan, Richard dan anak buahnya memeriksa buku petunjuk takdir, lalu mulai menyusun rencana untuk memisahkan mereka lagi. Saat membuka halaman selanjutnya, mereka shock. Tertulis bahwa nanti David dan Alice akan berciuman. Richard makin panik. Kalau sampai itu terjadi, maka David akan makin jauh menyimpang dari jalan takdirnya. Dia pun memerintahkan anak buahnya untuk segera memancing Charlie datang ke lokasi. Tak lama kemudian, sesuai rencana, Charlie pun muncul. Hari ini memang ada jadwal pidato, jadi Charlie menyuruh David pergi sekarang juga. Mau tak mau, David menurut. Namun sebelum berpisah, Alice sempat mengajak janjian untuk ketemuan setelah pidato selesai. Kebetulan hari ini Alice ada latihan menari di seberang sungai dekat lokasi pidato. Richard sempat merasa lega karena rencananya berjalan lancar. Tiba-tiba David mencium pipi Alice. The TV crew's. Look, whatever happens, I'm not gonna let anything come between us again. I'll see you soon. Selesai berpisah, David mulai pidatonya di depan para pendukung. Namun, di tengah keramaian, secara tak sengaja ia melihat Richard sedang memantaunya dari kejauhan. Sadar bahwa Richard pasti sedang merencanakan sesuatu, David langsung bergegas menuju tempat latihan Alice. Sayangnya ia terlambat. Ternyata lokasi latihan Alice sudah dipindahkan ke tempat lain. Tapi demi sang pujaan hati, David tak menyerah. Ia mulai mencari informasi tentang tempat latihan tari lain di sekitar sana.
Selama mencari, ia terus mencoba menelpon orang-orang untuk bertanya, tapi Richard terus mengagalkan semua panggilannya. Meski begitu, David tetap ngotot. Richard pun mulai geram karena David terus memaksa. Richard akhirnya terpaksa membuat taksi yang ditumpangi David mengalami kecelakaan kecil. Hey! Okay, you all right? Hello, Water and Dover. Setelah menelpon polisi, bukannya menyerah, David malah menyetop taksi lain. Pas tahu David berhasil dapat taksi, sekarang giliran Richard yang panik. David berhasil menemukan Alice. Kini David sudah benar-benar menyimpang jauh dari takdirnya. Dengan kecewa, Richard pergi meninggalkan mereka. Di markas saat sedang menganalisa kasus David karena dianggap sebagai kasus spesial, atasan Richard berencana menggantinya dengan petugas lain yang lebih ahli dalam urusan cinta-cintaan. Petugas itu bernama Thompson. Saking jagonya, katanya Thompson bisa menyelesaikan masalah percintaan tanpa keluar keringat sedikit pun. Di sisi lain, usai latihan, David dan Alice pulang bareng, lalu mampir ke diskotik. Let me get my tuck. Definitely don't do. And without my backup dancers. How are you? Setelah pesta di diskotik, mereka berjalan pulang sambil ngobrol santai, saling mengenal lebih dalam. Karena mereka cocok satu sama lain, malam itu mereka resmi pacaran. Keesokan paginya saat baru bangun tidur, Alice tiba-tiba kebingungan. Ternyata mantannya nelpon ngajak ketemuan. David yang menginap di rumah Alice tak sengaja mendengar obrolan itu. Agar tidak terjadi salah paham, Alice segera menjelaskan. Dia dan mantannya sudah lama putus. Anehnya setelah berbulan-bulan tak ada kabar, baru sekarang dia nelpon lagi. Alice juga bercerita bahwa dulu dia sempat bertunangan, tapi gara-gara terus kepikiran David, akhirnya dia membatalkan tunangan itu dan memilih menunggu David. Mendengar cerita itu, David pun memegang tangan Alice dan berjanji, apapun yang terjadi, aku gak akan pernah ninggalin kamu lagi. But once I moment what I felt with you. I know the feeling. I'm not gonna hurt you. Karena hari ini Alice ada jadwal pertunjukan tari, David berjanji bahwa sepulang dari wawancara TV, ia akan datang menonton. Siangnya setelah wawancara selesai, David diantar ke ruangan istirahat oleh staf. Namun tanpa sadar, tiba-tiba ia mendapati dirinya sudah berada di gedung kosong tempat ia dulu pernah ditangkap. David panik mencoba mencari jalan keluar. Tak lama kemudian Thompson muncul dan memperkenalkan diri. Karena sudah muak terus dihalangi, David langsung meminta penjelasan. Kenapa aku gak boleh bersama Alice? Thompson pun menjelaskan sebenarnya David ditakdirkan menjadi presiden. Orang tua, saudara, kerabat, bahkan masyarakat telah menaruh harapan besar padanya. Jangan hanya karena perempuan kamu tega menghancurkan semua harapan itu, ucap Thompson. Jika David telah bersama Alice, maka takdir akan berubah dan dia akan gagal jadi presiden. Namun, David tetap keras kepala. Takdir bukanlah akhir. Aku gak akan pernah menyerah memperjuangkan Alice. Thompson yang mendengar itu hanya bisa terdiam. Lalu dengan berat hati ia mengizinkan David pergi. Malamnya David menghadiri pertunjukan tari Alice. Di tengah pertunjukan Thompson muncul lagi. Ia berkata bahwa di masa depan nanti Alice akan menjadi penari terkenal dunia. Namun jika David bersikeras mempertahankan hubungan ini, maka masa depan Alice bisa berubah. Ia hanya akan menjadi guru les tari biasa. Mungkin terdengar pahit, tapi cinta terkadang bisa menghancurkan cita-cita. Mendengar itu David mulai merenung. Sebagai bentuk peringatan dengan kekuatannya, Thompson membuat Alice terpeleset di atas panggung hingga cedera. Dan Alice pun buru-buru dibawa ke rumah sakit. Saat David sedang menunggu hasil pemeriksaan dokter, Thompson muncul lagi. Dengan kesal, David langsung memukulnya. Namun Thompson tetap tenang. Ia berkata,
Sekarang mungkin hanya terkilir, tapi jika kamu terus memaksa kehendakmu, cederanya bisa jauh lebih parah dari ini. Mendengar hal itu, David pun semakin dilanda dilema. Setelah cukup lama merenung, akhirnya David menghampiri Alice. Ia memeluknya erat sambil berbisik, "Yakinlah, suatu saat nanti kamu pasti akan jadi penari hebat dan sangat hebat." Karena tak kuat mengucapkan kata perpisahan, David hanya terdiam, lalu pergi meninggalkan wanita yang sangat ia cintai itu. Melihat sikap kekasihnya, Alice sadar David pasti akan menghilang lagi seperti dulu. 8 bulan berlalu, suatu hari terlihat David sedang berpidato di tengah kampanye pencalonannya untuk mengikuti pemilu bulan depan. Selesai pidato, asistennya Charlie menunjukkan sebuah koran. Di halaman utama terpampang berita tentang penari sukses di kota New York, namanya Alice. Tapi yang bikin hati David hancur, besok adalah hari pernikahan Alice. That guy she was engaged to. Sore itu, David pergi ke bar. Ia mencoba menenangkan pikirannya. Saat hendak memesan minuman, pelayan memberinya surat titipan dari seseorang. Dalam surat itu, Harry mengajaknya bertemu malam ini di tengah hujan deras di sebuah gudang tua. Saat mereka bertemu, Harry langsung berbicara. Sebenarnya selama ini Thompson berbohong. Harry menjelaskan masa depan Alice tidak akan berubah meski dia dan David tetap bersama. Thompson hanya berbohong agar David fokus menata masa depan dan tidak terganggu oleh cinta. David bingung, "Kenapa kau bilang ini sekarang?" Harry menatap David dan menjawab, "Karena aku juga tak setuju kalau manusia harus menyerah pada takdir. Kematian memang tak bisa diubah, tapi takdir kehidupan bisa diperjuangkan. Harry hanya ingin membimbing manusia untuk hidup sesuai pilihannya sendiri." Setelah mengetahui kebenarannya, David masih punya harapan. Ia tidak ingin wanita yang dicintainya menikah dengan pria lain. Dengan penuh harap, ia memohon pada Harry untuk membantunya menjemput Alice. Awalnya Harry ragu, tapi karena David terus memaksa, akhirnya ia menyerah. Harry pun membocorkan rahasia organisasinya. "Kelemahan kami adalah hujan. Saat hujan turun, kamu tidak akan bisa ditangkap." Lalu Harry mengajari David cara teleportasi lewat pintu. Kuncinya topi. Jika David mengenakan topi itu, ia bisa berpindah kemanapun ia mau. Putar gagang pintu ke kanan, pergi ke tempat tujuan. Putar ke kiri, teleport ke markas organisasi. Harry lalu menyuruh David menghafal rute pintu menuju gereja tempat pernikahan Alice akan berlangsung besok. Di sisi lain, Alice sedang menari mencoba menenangkan pikirannya. Esok ia memang akan menikah, namun jauh di lubuk hatinya, ia masih sangat merindukan David. Keesokan paginya, hari pernikahan pun tiba. Untungnya pagi itu hujan turun. David mulai memakai topinya. Sementara itu di tempat lain, Thompson tahu David sedang menuju tempat pernikahan. Ia dan anak buahnya langsung bergerak mengejar. Looks like Mr. Norris is using the rain to make a run for it. David berhasil menemukan Alice di toilet gereja. Sambil ngos-ngosan ia berkata lirih, "Maaf, aku minta maaf sudah ninggalin kamu lagi. Tolong batalkan pernikahan ini." Ia segera membawa Alice pergi. Di bawah patung Liberty, David dan Alice berdiri dalam diam. David bingung mereka bisa kabur kemana lagi. Tiba-tiba ia punya ide. Daripada terus lari, lebih baik kita hadapi langsung penulis buku takdirku. Sebelum pergi, David memberi pilihan pada Alice. "Kalau aku pergi ke markas sendirian, kita berdua tak akan pernah bisa bertemu lagi selamanya. Tapi kalau kamu ikut, kita bisa berjuang bersama. Mungkin gagal, tapi setidaknya kita telah memperjuangkan cinta ini." Mendengar ide gila itu, Alice memilih ikut. Mereka berdua membuka pintu menuju markas. Can't be in here. Stop, sir.
Di dalam, Harry panik melihat mereka datang. Ia tahu dirinya telah membocorkan rahasia besar organisasi. Harry diseret dan diperintahkan menghadap ketua organisasi. Sementara David dan Alice karena salah pintu malah nyasar ke atap gedung. Di sana mereka sudah dikepung anak buah Thompson. Pasrah, David dan Alice saling berpandangan. Sebelum berpisah selamanya, mereka pun berciuman. Anehnya setelah itu semua orang tiba-tiba menghilang. Dalam kebingungan, Thompson muncul dan bersiap menghapus ingatan mereka. Tapi beruntung, Harry datang tepat waktu. Ia membawa sebuah surat, suratan takdir David yang baru. Harry menjelaskan, pimpinan tertinggi tersentuh melihat perjuangan kalian. Ia memutuskan untuk menulis ulang alur takdirmu. Sekarang, kamu bebas untuk memilih jalan hidupmu sendiri. Mendengar kabar itu, David dan Alice tak bisa menyembunyikan kebahagiaan mereka. Sambil bergandengan tangan, mereka berjalan pulang. Okay. Now what? You can take the stairs. Di jalan, mereka papasan dengan para anggota organisasi. Dan tanpa sadar, kisah David telah menginspirasi semuanya. Mereka baru sadar, takdir ternyata bisa diubah. Mungkin sulit, mungkin butuh keberanian besar, tapi tetap bisa diubah. Film ini mengajarkan bahwa meskipun kehidupan tampak sudah ditentukan oleh kekuatan besar, manusia tetap memiliki kekuatan untuk memilih jalannya sendiri, terutama saat diperjuangkan demi cinta, kebebasan, dan kebenaran. Kadang dunia seakan melarang kita memilih, tapi hati yang jujur dan keberanian yang teguh akan membuka jalan menuju kehidupan yang kita impikan. Terima kasih sudah menonton, jangan pernah menyerah, lakukan yang terbaik. Sampai jumpa di next video.